Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema Yesus, haruskah kita mengganti dengan Yeshua HaMashiach? Nah, namun sebelumnya saya akan perkenalkan pagi ini ada satu jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita, yaitu Bapak Daniel Suhartoyo dari Keprean Bojong Mungkit Magelang. Bisa berdiri Pak? Ya, kasih salam saudara-saudara. Haleluya, kasih salam. Iya, puji Bapak Yahweh. Pak Hartoyo ini sudah dibaptis ya beberapa hari yang lalu. Oke, silakan duduk kembali. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Baik, Bapak Ibu, kita akan belajar. Temanya adalah Yesus, haruskah kita mengganti dengan Yeshua HaMashiach? Nah, saya akan kritisi kata mengganti. Jadi yang perlu kita pertanyakan adalah mengganti atau mengembalikan. Ini harus jelas, saudara. Justru nama Yesus Kristus itu mengganti dari nama yang sebenarnya. Nah, ini kita mesti ngerti, ya. Nah, sekarang kalau kita membaca kitab suci dalam bahasa Ibrani, maka di sana ditemukan kalimat Yod Shin Wo Ayin yang dibaca Yeshua. Nah, ini ada beberapa bukti, ya saya akan tunjukkan satu bukti dulu. Ya, di situ yang pertama mengganti atau mengembalikan. Siapa sebenarnya nama yang sesuai dengan kitab suci? Nah, kalau saudara lihat, itu adalah sebuah sinagoga atau rumah doa ditemukan di Susa. Ya, di Susa, sebuah desa Yudea kuno di selatan perbukitan Hebron di Israel yang telah dibangun oleh orang-orang percaya atau yang disebut dengan jemaat mula-mula. Orang nyebutnya juga menyebut dengan Yehudi Mesianik, yaitu orang-orang Yehudi yang percaya kepada Yeshua. Nah, di salah satu mosaiknya, nah ini dari sinagoga itu mencantumkan nama Yeshua dalam bahasa Aramaik. Ya. Saudara lihat di situ jelas sekali tertulis Yod Shin Waw Ayin. Ya Bapak Ibu, jadi kita mesti paham itu. Itu yang pertama. Sekarang kita lihat yang kedua. Nah, coba kita akan sama-sama renungkan. Jangan kita berpikir pokoknya, nanti dulu pokoknya yang seperti apa. Ayo kita renungkan, selama ini kita mengenal gambar-gambar ini adalah gambarnya siapa? Yesus Kristus. Nah, lalu kita coba tanya, Yesus itu orang mana? Orang India kah? Orang Cina kah? Orang Negro kah? Nah, kita harus tahu bahwa yang selama ini orang menyebut Yesus itu orang Israel. Nah, lalu kita buat sebuah pertanyaan lebih kritis lagi. Benarkah orang Yehudi pakaiannya seperti ini? Siapa sebetulnya sosok ini, saudara? Kalau saudara lihat dari semua gambar-gambar itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Orang Yahudi nggak ada yang pakaiannya macam kayak gitu. Ada selampe merah, selampe biru, ya. Doa juga tangannya ditutup, nggak ada itu. Saudara cari deh di seluruh kitab suci kita. Orang Yahudi itu kalau berdoa tangannya bukan ditutup, tetapi dibuka seperti ini. Selalu saudara temukan kata
menengadahkan tangan. Menengadah itu begini, bukan ditutup, saudara. Jadi kita harus lihat ya, bahwa ada spirit lain yang berusaha untuk membalikkan. Ketika saya ke Israel, saya masuk di gereja-gereja di Israel, kan banyak gereja Katolik ya. Waktu itu ada yang jaga, ada seorang pastor. Pada waktu kita mau masuk, pastor itu berkata apa? Open your head, ya, buka topimu. Tapi sangat berbeda dengan orang Israel. Kalau orang Israel selalu memakai kepa, pakai topi, saudara. Nah ini kebalikan Bapak Ibu. Namun demikian, gambar-gambar ini sudah dipercaya bahwa itu adalah juru selamat kita. Nah sekarang kita akan lihat Bapak Ibu, bahwa 10 tahun yang lalu, saya pernah menyampaikan materi ini. Judulnya adalah, nah ini, Perjanjian Baru diperkirakan hanya mitos dari Dewa Mitra. Nah jadi di situ terungkap bahwa gambar-gambar tadi itu bukan Yesua, tetapi Dewa Mitra, saudara. Nah saya pernah membahas hal ini 10 tahun yang lalu, yaitu membahas tentang situs ini, ya, website ini, Truth Be Known. Nah, ini dibuat oleh seorang doktor, namanya adalah D.M. Murdoch. Nah, D.M. Murdoch ini pintar sekali dia dalam menyampaikannya. Dia tidak akan berkata bahwa Yesus atau Jesus itu adalah Dewa Mitra. Dia tidak langsung berkata begitu. Kenapa? Karena kalau dia ngomong seperti itu, dia bisa dianggap sesat oleh orang Kristen. Dikeroyok, dikritik bahkan. Ya. Tapi D.M. Murdoch ini dia berkata begini, coba bandingkan antara Yesus dengan Dewa Mitra. Dia punya murid 12. Dia lahir tanggal 25 Desember. Ya. Dia bahkan mati disalib. Dia juga menggembalakan domba, persis sama saudara. Ya samalah orang dia juga, tetapi D.M. Murdoch ini luar biasa. Artinya dia bisa membuat orang itu tidak mengkritik dia cuma hanya membandingkan. Ya, karena dia percaya bahwa itu adalah Dewa Mitra. Ya terserah orang mau percaya atau tidak, kita harus kembali kepada akar sumber. Amin? Ya. Nah ini materi saya, saudara-saudara. Di situ saya sampaikan secara detail bahwa gambar-gambar tadi itu adalah Dewa Mitra. Saat ini kita hidup di era informasi. Ayolah kita belajar, jangan seperti anak kecil, saudara. Waktu kita masih TK, kita diajar nyanyi Bintang Kecil. Bintang kecil di langit yang tinggi. Jadi image anak itu, bintang itu kecil, saudara. Tetapi apakah setelah dewasa, lalu kita berpikir bahwa bintang itu kecil? Tentu tidak, saudara. Sekarang bagaimana tanggapan saudara ketika ada orang yang memberitahu, oh bintang itu besar loh. Tidak, saya dari dulu diajari bintang itu kecil, bahkan dinyanyikan bintang kecil. Jangan ngarang kamu, bintang itu kecil. Kira-kira saudara kalau mendengar orang yang ngomong seperti itu bagaimana saudara? Saudara akan berkata dasar bocah goblok, diomongi ndak nurut, ya, diajari sing bener ndak nurut. Kan begitu Bapak Ibu. Nah sekarang bagaimana dengan kita? Kita hidup di era informasi. Kalau kita hidup di era informasi, harusnya kita mulai peduli. Yang dulunya kita tidak tahu,
Apakah kita dulu ngerti nama Yahweh? Tidak. Tetapi karena kita mendapatkan informasi dari akar sumber, kita akhirnya tahu, oh nama Tuhan kita itu Yahweh. Kan jadi jelas. Apalagi kita suka berkata haleluya. Haleluya itu artinya pujilah. Yah itu kependekan dari Yahweh. Tapi kok sampai sekarang Yahweh tidak diterima? Lucu bukan? Lucu tur wagu, saudara. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya. Ini yang ketiga. Yeshua HaMashiach itu punya ayah dan ibu secara biologis. Sekalipun Yeshua bukan dari hasil hubungan seksual. Secara biologis, secara fisik, Yeshua itu ayahnya namanya Yosef. Ibunya namanya Miriam. Mereka sama-sama orang Yahudi. Nah, coba saudara renungkan. Mungkinkah orang tua Yahudi dua-duanya punya anak diberi nama Yunani yang notabene-nya adalah penjajah Israel? Mungkin nggak kira-kira saudara? Saya ambil contoh misalnya, ada orang Cina yang betul-betul Cina ya, bukan Cina Indonesia, tapi Cina yang benar-benar di Cina sana. Suami istri punya anak namanya, sebutlah Sastro. Mungkin nggak kira-kira? Nggak mungkin. Atau orang Batak. Sama-sama orang Batak, anaknya diberi nama Wang Taoci. Mungkin nggak kira-kira? Nggak mungkin, saudara. Lah ini aneh. Dua orang tuanya Yahudi kok nama anaknya Yunani. Aneh bukan? Tapi itu diterima. Karena apa? Menjadi satu repetisi di otak manusia. Sehingga dari dulu wis ket biyen kaya ngono ora usah diganti-ganti. Padahal Anda berada dalam posisi mengganti. Nah, kita ini mengembalikan saudara-saudara. Nah, ini yang ketiga. Sekarang yang keempat. Ada orang yang berkata, Yesus itu kan untuk Indonesia. Yesus untuk Cina, Jesus itu untuk Amerika atau Eropa. Karena orang Cina tidak bisa berkata Yeshua. Masa kalah sama burung beo, saudara? Betul nggak Bapak Ibu? Burung beo diajari Yeshua, Yeshua, dia bisa nggak? Bisa. Mosok manusia nggak bisa. Sama seperti saya ngomong gini, saya itu nggak bisa ngomong Yeshua. Lah kuwi barusan ngomong. Kan aneh saudara, mencari pembenaran. Ini tragis banget ya dunia kekristenan ini. Bahkan pendeta yang jelas-jelas ngerti, bahkan ngaku pernah ketemu Bapak Yahweh dan Yeshua, kok meleset lagi saudara. Ini bagaimana ini? Ya. Kenapa Anda itu takut gitu loh? Seorang pendeta itu dia leader, dia harus berani menunjukkan aku punya kebenaran, aku sampaikan kepada jemaat. Itu baru benar, saudara. Jangan pernah, bahkan ada yang berkata begini, di tempat saya belum ada yang bisa Pak, kami pernah rapatkan, mereka belum terima. Lah saya bilang, Anda ini kan leadernya. Kalau Anda leadernya, ya Anda yang memulai, bukan nunggu jemaat terima semua. Kasihan Anda. Ya wes lah, wes ben Pak Lukas saja yang dulu. Ya wes, aku tak masuk surga dulu aja. Ya. Jadi ini sesuatu yang aneh, saudara. Dan kalau kita bicara tentang nama, semua agama punya tokoh yang punya nama. Islam punya nama Muhammad. Sampai hari ini nggak pernah berubah jadi Mahmud.
Tidak pernah. Kuan Kong, Kuan Ping, Kuan Im. Itu kepercayaan orang Konghucu. Nggak pernah tuh berubah. Masih tetap sampai sekarang. Nyi Roro Kidul. Nggak pernah tuh berubah jadi Nyi Roro Kulon. Tidak pernah, saudara. Tapi anehnya, nama Tuhannya orang Israel berubah jadi nama Arab dan nama Yunani. Nek diluruske tidak mau, alias dianggap sesat. Yang sesat itu Anda kok. Iya kan? Jadi kalau saya katakan begitu, saya membuat sebuah pertanyaan, saudara. Saya akan bikin sebuah pertanyaan. Benarkah nama itu bisa diubah sesuai dengan negaranya? Tidak bisa. Saya pernah diomongin sama seorang pendeta. Jadi saya itu dimusuhi pendeta loh, saudara. Sehingga saya diinjili supaya bertobat. Dia bilang begini, Pak Lukas, kita panggil Yesus itu nggak masalah, wong kita di Indonesia. Kalau panggil Yesus orang Cina juga nggak masalah. Ya Jesus juga nggak masalah. Saya bilang, namamu siapa? Saya nggak perlu sebut namanya, tapi saya plesetkan namanya Yanto misalnya. Oke, saudara Yanto, kalau kamu di Cina namamu jadi siapa? Kalau kamu di Amerika namamu jadi siapa? Kalau kamu di negara lain jadi siapa? Benarkah namamu bisa berubah-ubah sesuai dengan negaranya? Menurut saudara bisa enggak? Tidak bisa, saudara. Coba tempatkan hati di sudut yang netral. Ini sekedar pengetahuan untuk jemaat di Aleph Tau. Karena jemaat di sini sudah hafal semua. Ini saya bagikan kepada para netizen atau subscriber yang mereka masih takut atau malu atau tidak berani, saya nggak ngerti, saudara. Padahal sudah ngerti nama juru selamat, tapi tetap aja seperti itu. Cuman alasan mereka apa saya nggak ngerti, saudara. Jadi materi ini bisa saudara jadikan sebagai dasar bahwa kita ini harus memanggil dengan nama yang benar. Oke, kita lihat yang kelima. Coba saudara perhatikan ya. Kalau kita bicara nama, kita harus lurus ya. Yaitu sebutlah nama Denny dan Denny. Sama-sama Denny loh. N-nya 1 dan N-nya 2. Atau Denny dengan DI bukan Y. Pertanyaannya apakah ini bisa bermasalah? Sangat bisa bermasalah. Saya ketemu lagi dengan pendeta. Ya, pendeta itu ngomong sama saya begini, Pak Lukas, Anda itu kok sibuk amat sih mempersoalkan nama? Saya bilang yang sibuk bukan saya, pemilik namanya yang tidak mau dirubah-rubah. Jadi jangan Anda tuduh saya yang menjadi pelakunya, tidak. Pemilik nama itu tidak mau diubah namanya. Nggak masalah, Tuhan itu tahu isi hati kita kok. Oh iya? Berarti kalau nama Tuhan kita tak ganti genderuwo juga nggak apa-apa. Yang penting kita tahu, atau Tuhan tahu hati kita. Ya nggak bisa, saudara. Contoh, seperti 3 pemuda hebat, Hananya, Misael, Azaria. Ketika mereka disuruh menyembah patung Raja Nebukadnezar, mereka mau atau tidak? Tidak mau. Makanya saya katakan kalau di situ ada Pak Pendeta, ngamuk itu pendeta, goblok amat. Oh nyembah paling 1 menit nggak masalah toh. Nanti begitu orangnya pulang, kita minta ampun, begitu?
Tidak bisa. Itu yang namanya iman harus radikal, harus prinsip dipegang. Amin, Bapak Ibu. Ya. Lalu pendeta ini mengatakan, apalah artinya sebuah nama? Nggak tahu ini diambil dari Shakespeare ya. Saya tahu itu diambil dari pujangga Shakespeare. Apalah arti sebuah nama? Oh, sangat berarti, saudara. Lalu saya tantang Pak Pendeta itu, Pak, Anda punya sertifikat tanah atau tidak? Punya, kenapa? Bagaimana kalau nama di sertifikat tanah itu ganti dengan nama Lukas Sutrisno? Saya yang bayar, Anda yang simpan, mau atau tidak? Dia bilang kalau gitu berarti tanah saya pindah kepemilikan dong. Lah itu jawabannya Pak. Kalau Anda salah nama dalam penyembahan, larinya ngawur kemana-mana. Lalu diam, saudara. Jangan menganalogikan diri sendiri yang dipergunakan untuk Tuhan. Padahal analoginya salah. Ya. Jadi, saudara setuju ya, kalau nama itu bisa bermasalah. Setuju? Ya. Sekarang kita lanjut. Nah, ini baru meluruskan tentang nama. Apakah sudah selesai? Belum. Karena orang yang memanggil nama Bapa Yahweh dan Yeshua HaMasyiah harus masuk dalam baptisan pembaharuan. Baptisan itu sebagai metrai kepemilikan. Karena di ayat Matius pasal 18, ayat 18 katakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu. Wah, saya garis bawahi kata sesungguhnya. Sesungguhnya itu artinya apa? Sungguh bener gitu loh. Sak temene aku ngomong karo kowe, kira-kira begitu dalam bahasa Jawa. Ya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Dan apa saja yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Nah, melalui ayat inilah saya katakan, kita yang sudah memanggil nama Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMasyiah harus dibaptis pembaharuan. Tapi memang syaratnya tidak boleh ibadah di tempat yang salah. Itu saya garis bawahi dari kitab Ulangan atau kitab Devarim. Ulangan pasal 12 ayat 5 sampai 6 dan ayat 13 sampai ayat 14. Nah, di situ jelas ya Bapak Ibu. Jadi kenapa kita perlu ada baptisan pembaharuan atau metrai kepemilikan dengan nama yang berbeda dengan nama yang dulu? Karena akan berubah kepemilikannya. Karena kalau tidak nanti di kursi pengadilan Tuhan, ini sekedar ilustrasi ya, di kursi pengadilan Tuhan, nanti spirit dua nama itu akan berkata begini sama Tuhan, Tuhan, orang ini milik saya loh, karena dulu dia dibaptis, dimetrai, dan diikat dalam nama saya. Makanya tadi ayat firman Tuhan katakan apa? Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di surga. Jadi ketika baptisan pembaharuan itu dilakukan, itu ada kalimat doa pemutusan hubungan dengan nama yang lama. Wah, mungkin saudara ada yang tanya, loh Pak, saya dulu dibaptis kok saya lupa ya? Saya sudah diputuskan atau belum? Gampang, putuskan sendiri. Karena saudara sudah punya kuasa yang sama. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi dengan kita menyadari bahwa nama itu penting, maka kita tidak boleh main-main, saudara. Sekarang saya tunjukkan sebuah informasi.
Ini orang-orang Yahudi yang orang nyebutnya Yahudi ortodok. Rambutnya dipelintir-pelintir, pakai topi koboi, ya, pakainya pakaian hitam-hitam seperti itu. Saya mendapatkan informasi dari saat saya di Israel kemarin, ya, diberitahu bahwa jangan Anda itu mengira bahwa orang-orang yang seperti itu anti Yesua. Tidak. Mereka ternyata sudah mengakui Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Termasuk tour leader kita yang adalah orang Mesianik, yang tadinya anti dengan Yesua. Tetapi pada waktu anaknya sakit, dia dijamah anak itu sehingga sembuh padahal dia mau mati anaknya. Saat itu dia percaya kepada Yesua. Bukan cuma itu, tetapi orang-orang Yahudi yang pakai topi seperti ini, ternyata mereka kalau hari Sabat, mereka misah, saudara. Menyingkir, bukan lagi masuk di sinagog-sinagog yang biasa, tapi mereka masuk ke kehilat, kumpul bersama-sama pengagung Yeshua HaMashiach. Mereka memang masih takut-takut sama seperti di Indonesia ini. Banyak orang yang sudah mengenal nama Bapak Yahweh dan Yeshua masih takut-takut, saudara. Saya berpikir yang ditakutkan itu apa sih sebetulnya? Ya. Kenapa dengan Tuhan tidak takut, kok dengan manusia takut? Oh, takut dipecat sinode, Pak. Ya, kalau dipecat sinode ya ganti sinode, kan gampang. Iya toh, ajari jemaat. Oh, takut jemaatnya lari. Kalau itu arahnya, ya tentu kita tahu Bapak Ibu. Ya. Oh, takut nanti namanya tidak terkenal. Oh, takut nanti dianggap sesat. Ketakutan-ketakutan yang seperti ini. Sehingga orang berpikir bahwa panggil nama lama juga enggak bermasalah. Ya itu kan Anda yang punya aturan. Kitab suci tidak pernah mengatur seperti itu. Nama ya nama yang benar, saudara. Ya. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Nah, orang yang sudah panggil nama Yesua saja masih berusaha dipelesetkan. Coba lihat materi saya yang berjudul Yesua atau Yahshua. Yang gambar thumbnail-nya seperti ini. Ini gambar thumbnail-nya seperti itu, saudara. Kemarin saya dikasih WA oleh seseorang dari Nias, saudara-saudara, seorang pemudi. Dia itu di WA dan ditelepon bahkan oleh seorang doktor. Ya, saya nggak perlu sebut nama doktornya, saudara. Tapi karena pemudi ini dia sudah sering mendengar pengajaran kita sehingga dia paham. Lah Pak Doktor Teologi ini itu diomongin, saudara. Pak, ini yang betul ini Yeshua, Yod Shin Wo Ayin. Coba Bapak baca. Oh, enggak benar itu. Orang Yahudi itu salah. Ngawur itu orang Yahudi. Wow, kaget dia, saudara. Orang Yahudi salah nulis. Hanya oleh Pak Doktor ini saja, saudara. Ya. Saya berkata, coba suruh baca teks bahasa Ibrani. Enggak bisa, Pak. Loh, doktor teologi ya kok tidak bisa baca Ibrani? Lah ini doktor apa, saudara? Doktor kabulator bocor. Kalau doktor dia mestinya bisa baca Ibrani atau minimal menghafal dari abjadnya saja, alef, bet, gimel, dalet, waw, zayin, ketet, yod, dan seterusnya. Harusnya bisa. Lawang saya nggak sekolah aja bisa kok. Ya. Mosok Pak Doktor tidak bisa. Kan aneh sekali. Ya. Sama seperti Pak Doktor ini dulu pernah nyerang saya. Mana ada Yahudi, adanya Yehudi. Saya bilang begitu. Ya. Dia bilang mana ada Yehudi, adanya itu ya Yahudi, begitu, saudara.
Karena saya selalu kalau ngomong Yehudi, bukan Yahudi. Mana ada Yehudi, adanya itu ya Yahudi. Saya bilang, Pak, Bapak pernah dengar lagu kebangsaan Israel atau tidak? Coba kalau Bapak menyangkali apa yang saya katakan Yehudi itu salah, Bapak coba protes sama Pak Benyamin Netanyahu. Karena di dalam teks lagu Hatikvah itu kalimatnya bukan Yahudi, tetapi Yehudi. Kol ot baleva penima nefes Yehudi homia ulfate mitra kadima ain letsion Sofia kol dan seterusnya seperti itu. Saudara bisa dengar sendiri yang saya nyanyikan beberapa waktu yang lalu. Jadi kalimatnya itu bukan Yahudi, tetapi Yehudi, saudara. Jadi orang yang sudah panggil Yesua saja masih dipeleset. Apalagi kalau kita nanti ya, kalau saudara lihat di materi ini, di situ akan ada interval-interval tiap huruf Ibrani. Kenapa munculnya kok bukan Yahsua, tetapi munculnya selalu Yesua? Lah Pak Dokter ini bilang itu salah. Lah wong kitab suci kok disalahke? Lah kan lucu saudara. Tapi ya sudahlah. Kalau dia merasa benar, bahkan orang Yahudi juga salah, ya wis karepmu. Ya, tapi pagi hari ini saya menyampaikan bahwa kita harus kembali kepada nama yang benar. Karena Tuhan menghendaki namanya disebut dengan tepat. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah pemberitaan firman-Mu pagi hari ini. Biarlah apa yang kami dengar kami boleh tanamkan di dalam hati kami. Dan kami boleh sungguh-sungguh untuk dekat kepadamu dengan pemanggilan nama yang benar. Terima kasih Bapak Yahweh, meteraikanlah firman-Mu ini di dalam hati kami semua. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Alif Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Hadirilah hari raya yang telah ditetapkan oleh Bapa Yahweh, Hari Raya Yom Teruah, yang diadakan pada hari Rabu 2 Oktober 2024 pukul 6 sore di Kehilan, dengan tema Terdengar Shofar Yahweh. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sampai jumpa di Alif Tau Update News selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Di kebaktian kita pagi ini, saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih Bapak Yahweh, inilah doa syukur kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka vichuneka. Yesa Yahweh panau eleka
Wayashem leka shalom. Baruk ata bair ufaruk ata besadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripit nih kau friat matka ufri fahem teka syekar ala peka wa esterojoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kaum misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboy kau faruk ata berseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua Hamashiach Ruach HaKodesh kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yahweh memberkati. Amin. Sahabat Shalom. Yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamashiach untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamashiach di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.